Selama-lamanya Yesus yang kami sembah. Selama-lamanya Yesus yang kami sembah. Selama-lamanya Yesus yang kami sembah. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami mau belajar mengangkat tangan kami, karena kami tahu pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Apapun yang hari-hari ini kami sedang gumuli, apapun yang hari-hari ini sedang kami khawatirkan, kami tahu Tuhan Yesus yang memberikan kami ketenangan. Tatkala kami ada dan kami diam di hadirat Tuhan, kami percaya hari ini juga kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ya Bapa yang baik, pagi hari ini kami ada di hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kami tahu lebih baik satu hari diam di hadirat Tuhan daripada 1000 hari di luar Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Allah yang memampukan kami, memberikan kami hidup yang berkemenangan. Karena kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami boleh menikmati berkat-Mu dalam pujian penyembahan kami. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya di rumah kami masing-masing, tatkala kami mengangkat tangan kami, tatkala kami menutup mata kami, tatkala hati kami terangkat ke hadapan Tuhan, kami tahu kami berjumpa dengan Yesus. Dan orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Itulah Tuhan yang kami sembah. Itulah Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Itulah Tuhan yang selalu ada buat setiap kami. Bapa, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami mau buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya dahsyat. Sama-sama ketik di kolom komentar dimanapun kita berada, Yesus kita dahsyat. Haleluya. Amin. Kita percaya pergumulan kita tidak sebanding dengan apa yang kita akan alami kemuliaan kekal bersama dengan Yesus. Berarti kalau ada pergumulan, kalau ada tantangan, bahkan ada penderitaan dan air mata, kita hadapi. Sama-sama bilang sama saya harus hadapi. Amin. Kenapa? Karena kita percaya Dia Allah tidak pernah mengizinkan masalah kepada kita melebihi kekuatan kita. Dia sediakan jalan keluar, Dia sediakan kekuatan, Dia sediakan penghiburan buat setiap kita. Karena itu jangan tertekan, memuji menyembah Tuhan saja, kau akan mengalami kekuatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita sudah dalam Kejadian pasal yang ke-26. Hari Jumat kemarin kita belajar tentang ketaatan, iya kan? Karena kita percaya di balik ketaatan ada berkat-berkat Tuhan, di balik ketaatan ada kuasa, di balik ketaatan ada kasih. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita taat, ya. Kejadian 26 sekarang kita masuk di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Kita tahu bersama bahwa kemarin hari Jumat kita sudah belajar bahwa ada kelaparan di tempat di mana Ishak berada. Sehingga Tuhan menyampaikan firman-Nya, Ishak jangan kemana-mana, tetap tinggal di mana engkau sedang berada, karena sekalipun ada dalam kelaparan engkau tetap dipelihara. Bahkan sekarang kita belajar dalam ayat yang ke-12 dalam Kejadian pasal 26, Alkitab mencatat maka menaburlah Ishak di tanah itu. Pada saat kapan dia menabur? Pada saat kelaparan. Pada saat kapan dia menabur? Pada saat dia kesusahan. Dari sini kita bisa melihat Ishak tidak hidup untuk dirinya sendiri, karena Ishak menyadari menabur
aku akan menuai. Itu sudah hukumnya. Itu sebabnya kita melakukan sesuatu, karena kita percaya apa yang kita lakukan akan kita tuai. Makanya hati-hati dalam kita melakukan sesuatu. Hati-hati dalam engkau juga memperkatakan sesuatu. Jangan menabur sesuatu yang tidak ingin engkau tuai. Iya kan? Jangan menabur sesuatu ke orang tuamu, ke anak-anakmu, ke istrimu, ke suamimu, sesuatu yang tidak ingin engkau tuai. Contohnya apa? Perkataan-perkataan sia-sia yang akhirnya berdampak negatif juga buat setiap kita, ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, gak lama, di tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Jadi kuncinya karena Ishak diberkati Tuhan. Bukan soal berapa lama Ishak menantikan masa taburan itu dia akan menuai, tapi Ishak adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Apapun rancangan orang terhadap orang-orang yang diberkati tidak akan bisa menggagalkan berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya orang yang diberkati Tuhan. Ayo. Kita buat langkah profetik. Ayo sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya orang yang diberkati Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya orang yang diberkati Tuhan. Amin. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta saya masih banyak utang. Lakukan langkah profetik ini. Iya kan, lakukan langkah iman gitu kan. Saya orang diberkati Tuhan. Karena hidup kita bukan berdasarkan keadaan, Pak, Bu, orang-orang muda. Hidup kita tidak berdasarkan keadaan. Hidup kita tidak berdasarkan perasaan-perasaan kita. Hidup kita berdasarkan firman. Dan firman Tuhan jelas katakan, orang yang percaya kepada Yesus menerima janji kepada apa yang disampaikan kepada Abraham. Engkau juga layak menerima janji itu. Haleluya. Amin. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yes. Haleluya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kuncinya ini, sebab ia diberkati Tuhan. Dan apa yang Tuhan berkati akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Sekalipun kau mengalami goncangan ekonomi, sekalipun kau mengalami kegentaran, sekalipun kau mengalami kekhawatiran, ingat, back to Bible. Kembali ke firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup saya? Apa yang firman Tuhan janjikan tentang hidup saya? Pegang. Sehingga kita tidak melenceng ke kanan, kita tidak melenceng ke kiri. Hidup kita tidak penuh dengan kebimbangan, keraguan-raguan, tapi hidup kita tetap percaya, Tuhan, aku pegang janjimu. Aku adalah orang-orang yang hidup diberkati Tuhan, karena aku tahu Yesus sudah menyelamatkan hidupku. Ya, ayat 13. Alkitab mencatat tentang Ishak, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi apa? Sangat kaya. Jangan fokus kepada ayat 13-nya, fokus dulu kepada ayat 12-nya. Jangan fokus kepada kaya, semakin kaya dan semakin bertambah kaya, tapi fokus dulu ayat 12. Apa yang Ishak perlu lakukan? Menabur. Halo. Iya kan? Ada banyak orang pengen ayat 13-nya aja, ya kan? Orang itu menjadi semakin kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia sangat kaya. Yang dikejar ayat 13-nya, lupa apa yang udah pernah Ishak lakukan di ayat 12. Ishak menabur. Ada orang gak pernah menabur tapi ngarepin kaya. Ada orang gak mau pernah berkorban tapi ngarepin dapat sesuatu yang besar. Jangan pernah berharap sesuatu yang besar kalau kau tidak pernah melakukan sesuatu yang kecil. Haleluya. Ya, jangan fokus di ayat 13-nya, fokus di ayat 12-nya. Ada sesuatu yang pernah Ishak buat. Ada pengorbanan, ada air mata yang pernah Ishak lewati. Jadi kalau hari-hari ini kau sedang menabur air mata, kau sedang menabur perasaan yang tersakiti, teraniaya, dan kau tetap bersyukur kepada Tuhan, kau akan lihat tuaian yang dahsyat. Hari-hari ini mungkin kau sedang tertekan, kau tidak membalas yang jahat dengan yang jahat.
Engkau tetap memandang Tuhan. Tuhan, aku percaya pertolonganku datang daripadamu. Maka engkau sungguh akan melihat tuayan yang dahsyat akan ada dalam kehidupanmu. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Lihat, Ishak di tanah orang asing. Di tanah orang asing itu dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut. Berbeda dengan bangsa Israel pada saat keluar dari tanah pembuangan, dari tanah Mesir, ya kan, tanah-tanah berbudakan. Di dalam perjalanan mereka mengeluh bersungut-sungut, sehingga tidak ada, ya, Yosua dan Kaleb saja mereka berdua yang hanya menikmati berkat dan janji Tuhan. Sebagian besar habis, binasa, hancur, iya kan? Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan persungutan, pengeluhan. Tapi ketika Ishak ada dalam negeri orang, dia tetap belajar bersyukur, dia tetap mengikuti taat akan apa yang Tuhan mau. Dampaknya dahsyat, dampaknya luar biasa. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Lihat, orang kalau udah diberkati Tuhan, saudara, ada aja orang-orang yang gak senang di sekelilingnya. Tapi ingat, orang yang gak senang di sekelilingmu tetap akan menjadi orang seperti itu. Jadi jangan ditanggepin gitu loh, ya kan? Siapapun kita, anak-anak Tuhan, ditempatkan dimanapun kita, pasti ada orang-orang yang gak senang. Ada orang-orang quote and quote, dalam tanda kutip, orang-orang Filistin di sekeliling kita. Sama seperti Ishak, gak suka ngelihat orang-orang diberkati gitu loh. Karena ada golongan-golongan orang seperti ini yang susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Pengennya ngeliatnya orangnya susah aja gitu. Ketika ada orang senang ngelihat orang diberkati, kayak sakit hati, kecewa. Waduh, ada orang-orang seperti itu ya. Orang Filistin itu cemburu, ya kan, kepada Ishak. Ayat 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin. Dia ditutup, iya kan? Jadi tidak lagi dipakai, ditutup. Sumur-sumur yang digali oleh orang-orangnya Abraham pada saat itu ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah, diusir. Jadi benar nih, Tuhan bilang tetap tinggal di situ, jangan kemana-mana, aku akan memberkati engkau. Lihat ya, Ishak taat. Ketika ada goncangan, ketika ada pergumulan dalam hidupmu, ketika ada permasalahan, saudara dikasih dalam Tuhan, belajar taat, belajar tertanam dalam firman, maka sungguh engkau akan melihat bagaimana Tuhan menuntun hidupmu. Sekalipun kau mengalami masa-masa sukar, engkau akan melihat pembelaan Tuhan, kau akan lihat pertolongan Tuhan. Itu yang Ishak alami. Sampai akhirnya apa? Ishak diberkati lebih daripada orang-orang Filistin, padahal Ishak pendatang. Ini yang selalu saya bilang, bukan soal di tempat di mana engkau berada. Engkau dikirim pemimpinmu, engkau dikirim perusahaanmu, tempat yang mungkin kau bilang, waduh ini tempat yang susah. Selama engkau hidup takut akan Tuhan, tanah itu akan menjadi tanah yang diberkati. Apapun yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Belajar untuk percaya. Dimanapun tempatkan Tuhan, tempatkan kita berada, selama kita menjadi orang-orang yang taat, tempat itu akan menjadi tanah berkat, tempat itu akan menjadi tempat yang diberkati Tuhan ya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa dari kami. Wow, ini yang selalu saya bilang, kalau Tuhan memberkati seseorang, dia nggak pernah memberkati setengah-setengah. Amin. Kuncinya satu, ketika engkau sedang mengalami kesusahan, ketika engkau sedang mengalami kesukaran, belajar bersyukur, jangan mengeluh, jangan mengeluh, jangan mengeluh. Stop bersungut-sungut. Engkau mau melihat hidupmu diberkati, belajar setiap perkara-perkara yang kecil. Dan sungguh engkau akan terkagum-kagum dengan apa yang kau lihat. Diusir Ishak, ya kan? Kenapa? Karena Alkitab mencatat dia jadi lebih kaya daripada orang Filistin, jadi lebih berkuasa daripada orang Filistin. Ya kayaknya memang dasarnya orang-orang Filistin pada tidak suka pada saat itu. Ayat 16, ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Jadi dia keluar dan dia menetap di lembah Gerar.
Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkan ialah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual. Lihat ya saudara ya, orang ya kalau udah dasarnya memang diberkati Tuhan, lu mau diusir buat kayak gimana orang itu, dia mau disingkirkan kayak gimana, waduh. Kalau Tuhan yang udah memberkati, kalau Tuhan yang sudah angkat, kalau Tuhan yang sudah promosikan, orang mau merancangkan yang jahat, orang itu akan tetap menjadi orang yang diberkati. Itulah Ishak. Di Filistin, di Gerar, dia diberkati. Orang Filistin gak suka, diusir. Di tempat dia diusir sekalipun, Tuhan tetap memberkati. Sumur-sumur digali, air berbuah-buah. Bayangkan saudara, ini yang tadi saya bilang, bukan soal tempat. Di mana Tuhan tempatkan kau berada kok. Di pelosok-pelosok, di ujung-ujung bumi sekalipun, kalau engkau hidup takut akan Tuhan, kalau ada dalam hidup kesetiaan, Tuhan tetap memberkati. Ada aja berkat pemeliharaan Tuhan gitu loh. Ada aja pertolongan Tuhan. Ada aja yang dikirim sama Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Jadi jangan takut kekurangan. Ayo sama-sama kembali lagi saya ajak setiap umat Tuhan. Di rumahmu masing-masing taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, dalam saya mengikut Tuhan, saya tidak akan kekurangan apapun. Ayo. Sama-sama bilang sama saya tidak akan kekurangan apapun. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kita adalah orang-orang yang terpelihara. Kita adalah orang-orang yang tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Karena firman Tuhan jelas katakan, orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Haleluya. Haleluya. Bahkan di lembah-lembah Gerar, Ishak angkat tuh sumur-sumur yang tidak lagi airnya ada. Tiba-tiba air berbual-bual. Ayat 20, ada aja masalah ya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Lihat yang gali siapa gitu kan. Tapi apakah Ishak ngotot? Wah, ini punya bapak-bapak saya, ini yang gali juga orang-orang saya, orang-orang bapak saya. Cuman adanya ada di daerah mereka aja. Apakah Ishak ngotot, Ishak membela diri? Kita lihat. Ketika hamba-hamba Ishak, ayat 19, menggali di lembah itu, mereka mendapati situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkar para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata gembala Gerar, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain. Enggak diributin, lu mau ambil. Nah, ini yang saya bilang. Orang mau merebut apapun dari kita, kalau Tuhan bilang engkau adalah orang yang diberkati, itu akan tetap menjadi milikmu. Wow, engkau akan terkagum-kagum dengan berkat Tuhan. Engkau akan terkagum-kagum dengan pemeliharaan Tuhan. Kalau dia mau ambil. Kalau dia paksa apa yang menjadi milik kepunyaanmu diambil, kasih. Karena apa yang diberkati Tuhan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna, baik Esek maupun Sitna kasih. Sampai suatu kali di ayat 22, ia pindah dari situ menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara, orang gak suka ngelihat kita diberkati. Ada saja orang-orang yang cepat, ada saja orang-orang yang julid gitu kan. Ada saja orang-orang yang gak suka. Itu yang tadi saya bilang, pasukan-pasukan orang yang gak suka ngelihat orang lain diberkati. Susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Ada manusia-manusia seperti saya berdoa, setiap umat Tuhan yang ada dalam doa pagi, tidak ada orang seperti itu dalam nama Yesus. Justru kita merasa ngeliat orang lain diberkati, kita merasa senang diberkati juga. Kita juga susah ngeliat orang lain susah. Jangan sebaliknya. Ya,
Jadi ada beberapa hal yang saya pelajari dalam pembahasan hari ini, saudara, ya. Di ayatnya yang 12 yang pertama, yang saya pelajari yang pertama begini: teruslah menabur sekalipun keadaan tidak memungkinkan. Di ayat 12 kita percaya, yang pertama, kenapa sampai Ishak diberkati. Bahkan di ayat 13, wah, yang kita senang banget dengernya kan, orang itu makin kaya, semakin kaya dan bertambah kaya sehingga ia sangat-sangat kaya. Tapi sebelumnya apa yang dia buat? Menabur. Ya, jadi yang saya pelajari pertama dari pembahasan ini, yang pertama, teruslah menabur sekalipun keadaan tidak memungkinkan. Menabur tidak hanya bicara tentang uang. Engkau menabur air mata, engkau menabur waktu, engkau menabur perasaan-perasaan yang tersakiti, tapi engkau tidak membalas. Engkau sedang menabur sesuatu yang baik. Tetap terus lakukan itu. Makanya pemazmur pernah sampaikan dalam Mazmur 126. Mazmur 126 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Nah, lihat ya. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Pemazmur bilang begini: orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan apa? Menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih. Jadi ketika engkau menangis, jangan berhenti untuk terus menabur. Engkau nangis tapi engkau tetap menabur kebaikan. Engkau dikecewakan, engkau tetap menabur kasih. Engkau dihianati, engkau tetap menabur damai. Engkau disakiti, engkau tetap menabur kebaikan. Maka Alkitab katakan apa? Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Saudaraku, Tuhan lihat apa yang engkau derita. Tuhan lihat dan Tuhan tahu apa yang kau rasa-rasa. Jadi jangan pernah bilang sama Tuhan, Tuhan gak tahu ya, saya sedang tersakiti. Jangan pernah bilang sama Tuhan, Tuhan gak ngerti ya, saya sedang dikecewakan. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Yesus tahu apa yang menjadi tangisanmu hari-hari ini. Yesus tahu apa yang menjadi isi hatimu yang orang lain tidak tahu. Dia tahu. Itu sebabnya kalau hari-hari engkau sedang mengalami tekanan, teruslah menabur apa yang baik buat semua orang. Teruslah lakukan apa yang baik buat semua orang. Mungkin kau bilang, tapi pendeta, saya udah lakukan yang baik buat suami saya udah kerjakan yang baik buat mertua saya, menantu saya nggak membalas yang jahat dengan yang jahat yang mereka buat. Tapi kenapa ini terus menimpa kehidupan saya? Terus lakukan, saudara. Terus menabur. Terus menabur, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Kapan engkau menuai? Nanti ada waktunya Tuhan. Intinya tangan kita jangan sampai berhenti menabur. Dalam hidup kita jangan sampai kita berhenti menabur sesuatu yang baik bagi semua orang. Karena untuk itulah kita ada, untuk dinikmati oleh orang lain. Makanya Pengkhotbah pasalnya yang ke-11, Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-6. Perhatikan firman Tuhan ini. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau keduanya sama-sama baik. Jangan biarkan kau berhenti menabur sesuatu yang baik. Jangan lihat keadaan, aduh kalau keadaan seperti ini saya nggak bisa menabur. Aduh kalau keadaan saya terus disakiti, saya terus dianiaya, saya terus dikecewakan, bagaimana saya bisa membalas yang baik? Saya kan sabar tapi ada batasnya dong pendeta. Lihat, orang-orang yang kayak gini nggak akan pernah menuai. Kalau engkau terus hitung-hitungan, tapi saya disakiti, tapi saya begini, saya begitu, engkau orang-orang hitung-hitungan. Lakukan aja apa yang menjadi bagianmu sebagai anak-anak Tuhan. Menabur apa yang baik bagi semua orang. Dan saya mau pastikan firman Tuhan akan tergenapi dalam hidupmu. Engkau berjalan maju sambil menabur benih, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Amin.
Itu yang Ishak lakukan. Dia di negeri orang, saudara. Dia di negeri orang. Di tengah-tengah masa kelaparan, di tengah-tengah masa kesusahan, tidak menjadi halangan untuk Ishak menabur sesuatu yang baik. Dan dia menuai dengan apa yang dia tabur. Engkau mau melihat hidupmu menuai, tetap terus menabur. Jangan berhenti untuk engkau menabur sesuatu yang baik buat orang lain, ya. Jadi yang pertama dari apa yang kita bahas, Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai 22 ini saya pelajari. Yang pertama di ayat 12. Belajar untuk terus menabur sekalipun keadaan tidak memungkinkan, ya. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan hari ini? Yang kedua di ayat yang ke-16, saudara. Apa di ayat 16 dikatakan? Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh dan lebih berkuasa dari kami. Ishak diusir, saudara dikasih dalam Tuhan, iya kan? Ishak diusir oleh Abimelek. Ishak disuruh keluar dari tempat di mana mungkin, ya kan, itu tempat nyamannya Ishak. Tapi Ishak melakukan nggak? Ya, melakukan. Ya. Nah, yang saya pelajari yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan pasti tergenapi sekalipun keadaan terlihat mustahil. Firman Tuhan pasti tergenapi sekalipun keadaan terlihat tidak mungkin. Keadaan pada saat itu, Ishak melihat kesulitan. Yang ada di depan mata Ishak kesulitan. Yang ada di depan mata Ishak kesusahan. Tapi kembali lagi, Tuhan sudah berjanji ketika Ishak mengalami kelaparan di negeri itu. Tuhan sudah berjanji, Ishak, ingat, lu jangan kemana-mana, gue akan tetap memberkati lu asalkan lu ikutin perintah gue. Makanya saya mau ajak setiap kita untuk mengulang apa yang Tuhan katakan kepada Ishak dalam Kejadian 26 ayat 3, saudara. Agak sedikit mundur kita ya. Kejadian 26 ayat 3. Apa yang dikatakan di sana? Ini firman Tuhan kepada Ishak, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ishak, jangan kemana-mana. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ini firman Tuhan. Tapi keadaan saat itu Ishak sedang kemana? Belum jadi orang kaya. Kaya dari ayahnya, harta benda dari Abraham. Tapi dia belum melihat Kejadian 20 tadi, saudara kan? 32 tadi, 23 berapa itu? Iya kan? Kejadian 26 ayat 13-nya itu belum terjadi. Belum semakin kaya, bertambah kaya dan menjadi sangat kaya itu belum. Karena si Abimelek mengusir. Abimelek mengusir Ishak. Keadaan pada saat itu dia lihat. Tapi dia pegang janji Tuhan. Tuhan yang memberkati saya, Tuhan yang suruh saya tinggal di sini, dan saya percaya Tuhan juga yang akan menyertai saya. Yang dia lihat, yang Ishak lihat bukan keadaan. Keadaan mengkhawatirkan. Dia keluar dari zona nyamannya dia. Tetapi dia tetap pegang janji Tuhan. Tuhan yang suruh saya ada di tempat ini, maka Tuhan yang menyertai saya, dan Tuhan yang pasti memberkati saya. Saya mau ajak setiap umat Tuhan, dimanapun engkau berada, ingat dan ingat, hidup berdasarkan firman Tuhan. Jangan berdasarkan dengan apa yang kau lihat, apa yang kau rasa-rasa, apa yang kau dengar. Kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasa, kita akan jadi orang-orang yang gampang khawatir, gampang cemas. Aduh pendeta, gimana ya yang saya lihat keadaan seperti ini. Aduh pendeta, gimana yang saya tahu keadaan seperti ini. Ini kan membuat saya takut, membuat saya khawatir. Kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira sanggup nggak ya saya? Kira-kira Tuhan tolong saya nggak ya? Keadaan-keadaan seperti itu yang membuat kita cemas.
Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita melihat kembali kepada firman Tuhan, kita selalu diingatkan, sekalipun kau harus menyeberang melalui air, engkau tidak akan dibiarkan terhanyut, firman Tuhan katakan. Sekalipun kau harus melalui api, api tidak akan membakar engkau, sebab aku menyertai engkau. 1000 boleh rebah di sisimu, 10.000 di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menyaksikannya karena engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, berdasarkan janji-janji firman Tuhan yang kita pegang, kita gak jadi hidup takut. Kenapa? Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, hidup kita orang percaya ini bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, jadi yang kedua saya pelajari dalam perenungan firman Tuhan hari ini, ingat, firman Tuhan pasti tergenapi, sekalipun keadaan terlihat mustahil. Karena Tuhan sendiri mengatakan, apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang dia suruhkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita dapati dalam pembahasan pembacaan firman Tuhan, Kejadian pasal 26 tadi, ayat yang ke-12 sampai 22, yang kita dapati apa? Yang terakhir, yang ketiga, tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dari awal saya sudah sampaikan, ayo kita buat langkah profetik. Aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Dasar hidup kita diberkati bukan karena apa yang kita kerjakan. Dasar hidup kita diberkati karena kita sudah diselamatkan. Yesus yang menyelamatkan kita, bukan hanya Yesus yang menyelamatkan lalu pergi meninggalkan kita untuk berjalan seorang diri, no. Dia sediakan kekuatan buat kita, dia sediakan sorga buat kita, dia sediakan Roh Kudusnya buat setiap kita, untuk kita kuat menghadapi setiap badai. Dan dia sediakan janji-janjinya buat setiap kita menikmati apa yang sudah dia janjikan dalam hidup kita. Pastikan hari ini kita mengerti 3 hal ini. Ishak di negeri orang, Ishak di tanah orang, tapi dia tidak hidup penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Karena dia pegang Allah yang disembah ayahku Abraham adalah Allah yang menjanjikan kebaikan, kedahsyatan, kuasa, dan keberkatan dalam kehidupanku. Maka aku terima. Saudara pun mengalami hal yang sama ketika saudara percaya. Berkat yang sama, janji yang sama yang diberikan kepada Abraham akan engkau terima ketika engkau hidup dalam Yesus. Janji itu turun dalam kehidupan kita. Janji itu kita juga dapat menikmatinya. Janji itu kita juga dapat mengalaminya. Ketika kapan? Ketika kita hidup dalam kuasa Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Yang pertama, ingat, teruslah menabur sekalipun keadaan tidak memungkinkan. Apapun yang kau tabur hari-hari ini, engkau pasti menuainya. Yang kedua, ingatlah, dari peristiwa ini kita belajar tetap pegang firman Tuhan. Karena apapun yang kita lihat, yang terjadi tetaplah firman Tuhan. Yang tergenapi pasti tetap firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar apa? Kita belajar siapapun dan apapun tidak bisa menghalangi berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang bersyukur karena kami memiliki Yesus. Kami adalah orang-orang yang bersyukur karena kami tahu kami tidak pernah hidup ditinggalkan berjalan seorang diri. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami berterima kasih buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa. Itu sebabnya hari ini kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, kami mau belajar terus melakukan, menabur apa yang baik buat semua orang. Karena kami tahu apa yang kami tabur pasti kami tuai. Mungkin hari-hari ini belum kami lihat, tapi kami percaya waktu Tuhan kami akan lihat apa yang kami tabur. Kami tetap mau berjalan maju, kami tetap mau datang kepada Tuhan. Kami pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Hamba juga mengerti Tuhan, umat Tuhan sedang mengalami pergumulan yang mungkin tidak mudah. Tapi kami percaya hidup kami tidak berdasarkan apa yang kami lihat. Pergumulan banyak di hadapan kami, tapi kami hidup penuh dengan kepercayaan kami akan firman. Sebab langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap.
Dan orang-orang yang melakukan firman Tuhan akan tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Dan hari ini kami diingatkan, apapun yang menghalangi berkat Tuhan kepada kami percaya tidak ada yang bisa melakukannya. Karena apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Kami percaya ada orang-orang yang tidak senang melihat berkat Tuhan ada dalam hidup kami. Ada orang-orang yang merasa julid, merasa sakit hati ketika melihat hidup kami diberkati, sehingga mereka dengan berbagai upaya berusaha menjatuhkan hidup anak-anak Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan firman Tuhan, apapun yang manusia buat, manusia rancangkan dalam hidup kami tidak bisa menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab apa yang sudah Tuhan bukakan akan tetap terbuka, apa yang Tuhan tutup akan tetap tertutup. Hamba berdoa biar firman termaterai dalam hidup setiap kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan setiap pergumulan umat satu persatu, secara khusus mereka yang menuliskan pokok-pokok doa yang ada di dalam kolom-kolom komentar, baik mereka yang komentar di Facebook, mereka yang di Zoom, mereka yang di Instagram, yang pagi hari ini mengikuti bersama-sama. Mereka menitipkan pokok doa ini. Bapak, kami berdoa bersama-sama, kami bersatu hati, kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang tolong setiap umat. Hamba berdoa kalau ada yang sakit di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau ada orang-orang yang mereka kasihi yang sedang mengalami kelemahan tubuh sakit, kami juga topang dalam doa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sendiri yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Izinkan kami melihat kemuliaan Tuhan, bagaimana tangan Tuhan menyembuhkan keluarga kami, orang-orang yang kami sakiti yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkan setiap mereka. Ada kami juga berdoa ya Bapa, buat setiap rumah tangga dari anak Tuhan yang hari-hari sedang mengalami goncangan. Kami percaya rumah tangga anak-anak Tuhan, Tuhan yang jaga. Rumah tangga anak-anak Tuhan, Tuhan yang pimpin. Rumah tangga anak-anak Tuhan, Tuhan yang bela. Dan itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang memulihkan setiap rumah tangga yang ada. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa buat suami mereka, buat istri mereka yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, yang hari-hari ini sedang dipakai oleh si jahat untuk memecah belah rumah tangga, Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan sendiri yang berperkara atas rumah tangga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga suami-suami berbalik kembali kepada istri yang sah, istri-istri kembali berbalik kepada suami yang sah di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ada rekonsiliasi, ada kuasa dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan anak-anak Tuhan yang berdoa buat usaha mereka, buat pekerjaan mereka, buat bisnis mereka. Hamba menaruhkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biar Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyertai, biar Tuhan yang memberkati apa yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari usahanya, bisnisnya sedang goncang, pekerjaannya sedang goyang, kami tetap percaya sebagaimana Engkau memberkati Abraham, Ishak, Yakub, maka berkat-berkat itu turun dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan akan menjadi tetap diberkati oleh Tuhan. Karena kami mau hidup kami mengandalkan Tuhan. Kami mau kami bergantung kepada Tuhan. Kami mau kami mengandalkan Tuhan. Kami mau kami berseru kepada Tuhan. Allah lah yang memberkati apa yang menjadi pekerjaan usaha setiap kami umat-Mu. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan juga yang buka jalan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, sehingga mereka boleh menemukan pekerjaan yang baik dalam perusahaan yang layak di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini memiliki kerinduan untuk melunasi setiap utang piutang mereka. Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati, sehingga mereka semua bisa melunasi setiap utang piutang yang ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi.
Mereka memberikan masa muda mereka kepada Tuhan. Mereka menyediakan waktu mereka untuk mencari Tuhan. Dan kami percaya orang muda seperti ini adalah orang muda yang tetap terus hidup dalam anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami percaya rencana hari depan yang penuh harapan Tuhan nyatakan dalam hidup masa muda mereka. Bahkan kalau ada yang berdoa bagi masing-masing mereka untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan sehingga mereka menemukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong sehingga ada orang-orang tua dari mereka yang berdoa buat anak-anak mereka agar memiliki pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Tuhan nyatakan, mereka melihat kuasa Tuhan, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap apa yang menjadi kerinduan anak-anak Tuhan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada, sehingga mereka bisa berdamai dengan musuh-musuh mereka. Diberikan mereka hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang penuh kasih. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari penuaian. Itu sebabnya kami berdoa ya Tuhan, buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, yang kami kenal, mungkin orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang berhubungan darah dengan kami. Kami berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Jamah masing-masing hati mereka Tuhan. Roh Kudus yang sanggup menjamah setiap mereka, sehingga mereka dipulihkan, mereka mengalami kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami percaya firman-Mu katakan, berdoalah buat kesejahteraan kotamu, karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan-Mu. Kami mengangkat tangan kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal, karena kami percaya kesejahteraan kami adalah kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa ucapkan berkat, kota kami diberkati Tuhan, tanah yang kami pijak diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa sama seperti Ishak, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, tempat ini akan menjadi tempat yang diberkati Tuhan, menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia disertai Tuhan. Bangsa kami aman, bangsa kami tentram, bangsa kami damai. Bumi bangsa kami diberkati Tuhan, hasil-hasil bumi diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa pemimpin-pemimpin bangsa, Bapak Presiden, Wakil Presiden, kami berdoa jajaran menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI sama dengan jajaran mereka. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota. Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, setiap bupati yang ada, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar takut akan Tuhan terus ada dalam hati dan hidup mereka. Jauhkan mereka semua dari setiap permainan-permainan kuasa kegelapan, okultisme, permainan-permainan dukun, penasehat-penasehat spiritual. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mereka pemimpin-pemimpin, pengambil keputusan aman dalam tangan Tuhan. Mereka ditolong, dijagai, sertai Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan, umat yang olehnya Tuhan percayakan hamba layani dalam doa pagi setiap hari. Biarlah tangan Tuhan memberkati hidup mereka. Biarlah hati yang mengasihi Tuhan terus Tuhan taruh dalam hati dan hidup mereka. Bahkan apapun yang mereka gumuli hari-hari ini, mereka tetap menjadi orang-orang yang kuat menghadapi setiap badai dan melihat pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Ini doa kami, ini syukur kami, dan kami ucapkan berkat apa yang kami doakan kami sudah terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sudah dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Imani apa yang kita doakan, kita sudah terima, dan pastikan lakukan firman, karena firman Tuhan adalah landasan dan dasar kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas orang-orang yang diberkati Tuhan, dan tetaplah mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.